Cendu menatap tajam, mengukur kekuatan lawannya yang kasar itu, yang levelnya mungkin setara dengannya. Para siswa di belakang Cendu juga terperangah oleh kekuatan pria itu. Saat seorang gadis bernama Zhou Xiao melangkah maju. Dia adalah anggota dari tim kota tinggi, dan dia memberi isyarat pada resepsionis. Dia memerintahkan staf agar pemuda yang marah itu diizinkan masuk. Namun, dia menyatakan rekannya yang absen dianggap gugur. Zhou Xiao berdiri di balkon kaca, menatap lobi di bawahnya. Seketika semua mata tertuju padanya. Mereka berbisik penuh kagum, menyebutnya Sang Putri Laut. Jauh lebih mempesona dari fotonya di internet. Cendu tampak bingung. Mengulang julukan itu, Putri Laut, siswa berkupluk di sebelahnya, menyeringai, mengira Cendu naksir, dan menyuruhnya untuk segera menyerah. Dia menjelaskan bahwa gadis itu bernama Zhou Xiao, putri tunggal kepala sekolah SMA nomor 1 di kota tinggi. Dia berkata bahwa kekuasaan, kekayaan, reputasi, dan bakatnya berada di level puncak, membuat Cendu tak punya kesempatan. Tiba-tiba, mata Cendu terbelalak kaget. Dia teringat di mana pernah melihat wajah itu sebelumnya. Zhou Xiao menyandarkan lengannya di pagar balkon, menatap ke bawah dengan ekspresi yang tenang dan dingin. Cendu sadar, wanita itu adalah orang yang sama yang mengalahkannya dengan serangan kejutan di kapsul virtual dengan nama gadis kecil penjual bom nuklir. Dia terkejut karena selama ini dia mengira wajah virtual itu hanyalah avatar buatan komputer. Dia menyadari wajahnya benar-benar sama dan mengakui bahwa dia sangat cantik di dunia nyata. Siswa itu menyuruh Cendu berhenti melamun. Namun, Cendu hanya tersenyum tipis dengan tatapan penuh semangat. Dia berpikir, takdir mempertemukannya dengan saingan virtualnya di dunia nyata, dan yakin gadis itu tak akan mengenalinya. Dia ingat betul kemampuan bela diri gadis itu dulu selangkah lebih maju darinya. Setelah mencapai level 1 sempurna, dia penasaran seberapa kuat lawannya itu sekarang. Adegan beralih ke kamar hotel nomor 301. Di dalam, Teko teh mengepulkan uap di atas kompor kecil, sementara Guruling menuangkan teh dengan tenang. Cendu dan 2 siswa lainnya duduk di hadapannya. Saat Guruling memberitahu bahwa peraturan turnamen tahun ini berbeda, dia menjelaskan bahwa sebelum babak eliminasi dimulai, akan ada acara tambahan yang disebut perebutan lencana. Salah satu siswa bertanya tentang perebutan lencana itu. Penasaran acara baru seperti apa yang akan diadakan. Cendu menanyakan detail spesifik dari aturan baru itu. Dan Guruling menyatakan, turnamen akan berlangsung 3 hari dalam 3 babak. Babak pertama disebut perebutan lencana dan akan mengambil tempat di dalam hutan belantara. Para siswa memiliki batas waktu 30 jam untuk menemukan lencana khusus bertuliskan HI dan Marshall. Guruling menjelaskan, setelah mengumpulkan lencana, setiap tim harus bergegas menuju ke titik akhir yang ditentukan. Jumlah tim yang tiba dengan lencana akan menentukan siapa yang lolos. Cendu lantas bertanya, total lencana yang ada. Guruling menjawab, ada 50 lencana tingkat tinggi dan 50 lencana Marshall. Ini berarti maksimal hanya 50 tim yang bisa lolos. Dan setidaknya, setengah peserta akan tereliminasi di hari pertama. Sambil memegang cangkir putihnya, Guruling mulai menjelaskan peraturan untuk babak kedua. Dia menyatakan babak kedua adalah turnamen eliminasi 1 lawan 1 dengan waktu istirahat yang sangat minim. 150 orang akan bertarung habis-habisan dalam 1 hari untuk menentukan 10 siswa terkuat. Pertandingan akan diacak. Namun siswa dari tim yang sama tak akan saling berhadapan, membuat 2 anggota tim lainnya lega. Mereka bersyukur karena tidak harus melawan monster mengerikan seperti Cendu di babak awal. Guruling mengangkat 3 jari, menjelaskan babak ketiga, yaitu pertarungan 10 besar.
yang merupakan pencapaian luar biasa. Semua yang masuk 10 besar akan menerima poin bonus dan hadiah uang. Sebelum dia membahas syarat untuk masuk 3 besar, Guru Ling menjelaskan bahwa kemenangan akhir akan sangat bergantung pada kondisi fisik setiap peserta. Turnamen ini adalah pertarungan tanpa henti, selama 3 hari tanpa jeda. Dia memperingatkan mereka, pasti akan terluka. Dia menyimpulkan, pemenangnya mungkin bukan petarung terkuat, melainkan siswa dengan kemampuan paling seimbang dan lengkap. Guru Ling mengangkat telunjuknya untuk 1 poin terakhir yang krusial. Dengan tegas, memerintahkan bahwa membunuh dilarang keras. Dia menjelaskan bahwa aturan ini mutlak, berlaku di turnamen maupun di kehidupan nyata selamanya. Dia mengingatkan bahwa musuh sejati mereka adalah peradaban alien. Jadi jangan pernah mengarahkan senjata pada kawan sendiri. Guru Ling melanjutkan penjelasannya, memberitahu bahwa mereka akan memakai seragam tempur khusus di dalam arena. Seragam ini berfungsi untuk menyamakan tingkat intensitas energi kehidupan setiap orang menjadi setara. Para guru akan mengawasi dari bayang-bayang, melindungi kalian dari ancaman mematikan. Guru Ling pun tersenyum tipis dengan mata terpejam. Namun ia berharap dirinya tak perlu turun tangan untuk menolong mereka, sebab campur tangannya berarti eliminasi instan bagi mereka. Akhirnya, ia membakar semangat timnya. Masa depan ada di tangan kalian. Pesannya, percayalah pada kekuatanmu. Apapun hasilnya, kalian tetap yang terbaik. Api tekad menyala di mata Candu dan timnya. "Ya!" teriak mereka serempak. Di atas panggung megah SMA nomor 1 Kota Tinggi, Candu berdiri gagah, pedang di punggungnya, menepati janjinya. Di bawahnya, lautan siswa berkumpul. Candu terperangah dan bertanya, "Tempat ini sebuah hutan." Di depan kerumunan, muncullah sosok pria berjas hijau. Dialah Zhou Cheng, sang kepala sekolah. Sambil menunjuk, ia mengumumkan, "Semua telah berkumpul." Ia adalah panitia turnamen hegemoni 100 kota. Musik kepala sekolah Zhou Cheng berdiri angkuh di depan gerbang raksasa yang menjulang tinggi. Ia menjelaskan, di balik gerbang ini ada celah dimensi istimewa yang dikenal sebagai alam roh. Tempat ini lahir dari tabrakan 9 planet berabad-abad silam. Ia mengumumkan, inilah alam roh tingkat 1. Hutan Serigala. Cendu merenung dalam hati. Alam roh, sebuah dimensi asing penuh monster berbahaya tanpa manusia. Sementara itu, kepala sekolah memberi isyarat untuk tenang. Dia menjamin tempat ini sangat stabil dan sepenuhnya aman. Bahkan, Lian, orang terkuat ketiga di dunia, sekaligus pendiri aliansi seniman bela diri, telah memverifikasinya. Namun, tatapannya menajam. Ujian ini mempertaruhkan nyawa. Ia menekankan pentingnya keselamatan diri di dalam hutan. Pandangannya tertuju pada siswa berkuncir kuda, Uzang. Ia memperingatkan, jangan bertindak sendirian hanya karena kau datang sendiri. Staf akan memberimu rekan setim yang sepadan dengan kemampuanmu. Jelasnya, orang ini, batin Cendu, seperti memusuhi seluruh dunia. Berikutnya, seorang siswa maju ke pemindai biru. Autentikasi iris berhasil, suara sistem menggema. Sebuah pengumuman memerintahkan semua orang bersiap memasuki hutan serigala. Para siswa berbondong-bondong menuju lingkaran sihir biru raksasa. Sebuah suara bertanya, apakah ini hutan serigala? Kepala sekolah menatap mereka dan mulai memberikan penjelasan. Lokasi asli alam roh adalah rahasia besar. Ungkapnya, lingkaran sihir ini adalah gerbang teleportasi langsung ke hutan. Para pendahulu bekerja keras membangunnya. Susunan sihir ini juga berfungsi sebagai jalur evakuasi darurat. Jika celah dimensi mendadak tertutup, staf bisa mengevakuasi semua orang lewat teleportasi. Cendu dan timnya menunggu. Lalu 2 jendela sistem muncul di hadapan mereka. Jendela pertama memerintahkan semua peserta untuk memasuki lingkaran sihir.
Setiap tim akan muncul acak di 1 dari 1000 titik berbeda. Lalu, jendela kedua menampilkan misi mereka. Peta menunjukkan 300 lokasi lencana, tapi hanya 100 yang asli. 200 sisanya hanyalah jebakan. Jendela sistem pun mengucapkan semoga beruntung. Tiba-tiba, lingkaran sihir di bawah kaki mereka bersinar menyilaukan. Percikan energi biru meletup dari tanah. Sebuah notifikasi terakhir muncul. Bersiap untuk aktivasi. Musik pilar cahaya putih yang dahsyat melesat ke langit, menandakan aktifnya lingkaran sihir. Cendu perlahan membuka mata. Tangannya melindungi dari kilau cahaya. Saat cahaya meredup, ia telah berada di tengah hutan lebat. Pohon-pohon raksasa menjulang. Cahaya mentari menyusup lewat celah dedaunan. Inilah hutan serigala. Cendu mengamati sekitarnya dengan takjub. Jadi, ini alam roh, gumamnya. Di belakangnya, rekannya membuka peta biru bercahaya dan bertanya pada Cendu, "Kita ke titik mana dulu?" Cendu menyeringai. "Keberuntungan kita bagus sekali. Ada lencana yang muncul sangat dekat dari sini." Tak mau buang waktu, ia langsung memimpin timnya menembus hutan, membuktikan apakah itu harta asli atau sekadar umpan. Langkah mereka terhenti di depan monolit batu kuno yang tersembunyi di kedalaman hutan. Tiba-tiba, sebuah serangan presisi menghantam pilar. Batuannya hancur, menampakkan lencana biru yang tertanam di dalamnya. Dengan tenang, Cendu mengulurkan tangan dan menyentuh lencana itu. Musik, ia berdiri di sana dengan sangat santai. Ia berkata pada timnya, "Kukira ini jebakan murahan, tapi ternyata kita malah dapat jackpot." Namun tiba-tiba, temannya berteriak panik. "Awas, sesuatu yang berbahaya mendekat." Dengan cepat, tanpa peringatan, 2 tombak energi raksasa merobek udara, menghunjam tanah dengan ledakan dahsyat tepat di tempat mereka berpijak.